ini adalah cintailah dan lakukan apa yang kamu inginkan. Judulnya bisa menimbulkan salah interpretasi. Maka untuk menghindari salah interpretasi, mari kita simak bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dunia kita pada saat ini sedang mengalami apa yang disebut dengan defisit cinta, di mana defisit cinta ini nampak dalam berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga. Sungguh ironi, bukan? Keluarga yang seharusnya menjadi tempat bertumbuhnya cinta, di mana orang saling mengasihi, saling melayani, saling peduli, tapi dalam kenyataannya berubah menjadi tempat kekerasan. Juga kekerasan atas nama agama. Ini pun menunjukkan sebuah ironi. Agama yang seharusnya membawa perdamaian, kerukunan, keselamatan, namun dalam kenyataan ternyata menjadi juga pemicu kekerasan. Defisit cinta yang lain nyata di dalam kesenjangan sosial ekonomi. Kita melihat dalam masyarakat saat ini kesenjangan antara orang yang kaya dan yang miskin semakin banyak. Terlebih di masa pandemi ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencahariannya, kehilangan income-nya. Juga nampak dalam ketidakadilan sosial, ketidakadilan di dalam politik, ketidakadilan di dalam ekonomi. Dominasi dan diskriminasi berbasis pada mentalitas patriarkal, di mana laki-laki itu berkuasa. Dominasi dan diskriminasi berbasis pada mentalitas seksis, laki perempuan, dan juga rasis. Perbedaan ras juga menimbulkan dominasi. Kemudian juga defisit cinta muncul dalam berbagai bentuk keserakahan dan ketamakan. Muncul dalam sikap egoisme individualis yang kentara di dalam kehidupan kita. Sikap indiferentisme, sikap tidak peduli, sikap masa bodoh terhadap orang lain. Banyak orang berprinsip yang penting aku kenyang, aku menang, aku senang, tak peduli orang lain. Defisit cinta juga muncul dalam kerusakan ekologis, di mana manusia mengeksploitasi alam secara membabi buta, sehingga hasilnya adalah sekarang kita mengalami apa yang disebut dengan global warming, pemanasan global di mana-mana. Sikap tersebut di atas merupakan antitesis atau lawan dari cinta itu sendiri.
Maka tanggapan atas dunia yang sedang mengalami defisit cinta. Cintailah dan lakukan apa yang kamu inginkan. Inilah kutipan dari Santo Agustinus. Ungkapan tersebut harus dipahami secara benar sesuai dengan konteksnya. Maka jika engkau diam, diamlah dengan cinta. Jika engkau berteriak, berteriaklah dengan cinta. Jika engkau menghukum, menghukumlah dengan cinta. Jika engkau meminjamkan sesuatu, pinjamkanlah dengan cinta. Akar cinta harus ada di dalam dan hanya kebaikan yang muncul dari akar cinta tersebut. Berdasarkan konteksnya, maka ungkapan cintailah dan lakukan apa yang kamu inginkan harus dipahami secara benar dan jangan disalahgunakan. Apa itu cinta? Pertama-tama, cinta adalah kehendak kuat dan komitmen untuk selalu mengupayakan perkembangan, kehidupan, kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan orang yang dicintai. Maka orang yang sungguh mencintai hanya menginginkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang indah demi kebaikan, demi perkembangan, demi kebahagiaan, dan keselamatan orang yang dicintainya. Oleh karena itu, orang yang melakukan kekerasan, ketidakadilan, penindasan, eksploitasi, dominasi, diskriminasi, eksklusi orang lain, jelas-jelas bertentangan dengan hakikat cinta itu sendiri. Maka cinta yang sejati, cinta agape, mendorong orang keluar dari dirinya sendiri. Apa yang disebut sebagai gerak sentrifugal. Gerak keluar untuk menanggapi situasi, menanggapi kebutuhan, menanggapi penderitaan orang lain. Jadi orang yang sungguh memiliki cinta sejati, cinta agape, yang menjadi pusat perhatian dan yang menjadi tujuan adalah orang lain yang dicintainya. Maka semua sikap egoistik, sikap individualis, jelas-jelas berlawanan dengan hakikat cinta itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi karakteristik dari cinta agape? Cinta sejati, dalam arti cinta agape, bersifat inklusif, merangkul semua tanpa ada yang dikecualikan, termasuk mencintai musuh. Cinta agape bersifat gratuit, tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa mengharapkan balasan. Bersifat royal, berkelimpahan, ekstravaganza.
tanpa kalkulasi untung rugi. Maka hal ini yang harus dipahami oleh kita. Manakala kita berkata, cintailah dan lakukanlah apa yang kamu inginkan. Kalau kita memiliki kualitas seperti ini, baru kita sungguh-sungguh memiliki cinta dan menghidupi, menghayati cinta tersebut. Kita memiliki model dan inspirator ulung tentang cinta agape, yakni Yesus sendiri, sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35. Yang menghadirkan Allah yang adalah kasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Keluaran 34 ayat 6. Cinta Allah dalam diri Yesus mencapai puncaknya di dalam tindakan bebas memberikan diri, mati di salib. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kita dapat melihat cinta agape melalui berbagai perumpamaan. Contoh yang sangat indah adalah perumpamaan tentang orang Samaria yang berbelas kasih. Di mana orang Samaria yang berbelas kasih, dia bertindak, bersikap sebagai sesama bagi orang yang memusuhinya. Perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, itu juga menunjukkan cinta agape, cinta yang tanpa syarat, cinta yang menggerakkan orang keluar untuk mencari yang hilang dan merayakan kembali apa yang ditemukannya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Santo Paulus memberikan gambaran tentang cinta agape. Dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi bersukacita dalam kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Dari pernyataan Paulus, secara implisit dikatakan bahwa kasih itu mendorong orang untuk berendah hati. Bersikap altruistik artinya mengutamakan, mengedepankan kepentingan orang lain. Mau mengampuni, tidak mendendam, dan hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Kasih itu abadi, permanen, sebab sebagaimana dikatakan oleh Shakespeare, cinta bukanlah cinta kalau berubah ketika terjadi perubahan,
dalam diri orang yang dicintainya. Ini merupakan cinta agape, cinta yang tanpa syarat, cinta tanpa alasan. Nah, alangkah indahnya kalau kualitas cinta ini sungguh-sungguh menjiwai ya, kehidupan kita sebagai seorang Kristiani. Menghidupi kehidupan, sikap, tindakan, tutur kata kita juga menjiwai tutur kata, sikap pasangan suami istri. Tantangan besar, tapi inilah kalau memang kita mau menciptakan keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh sukacita, keluarga di mana suasana kerajaan Allah sungguh-sungguh dirasakan di dalam keluarga, dalam rumah tangga Bapak dan Ibu. Nah, orang yang sungguh mencintai, apapun keadaan dan kualitasnya, serta kekurangan dan kelemahan yang ada dalam diri orang yang dicintai, tidak menghalangi, tidak mengurangi cintanya. Karena dia mencintai tanpa syarat, tanpa alasan. Dia mencintai pribadi orang yang dicintai dalam totalitasnya, dalam seluruh keberadaannya, mencintai dia apa adanya. Cinta agape adalah cinta yang berbasis pada subjek yang mencintai, tidak tergantung pada properti atau kualitas orang yang dicintainya. Maka kata-kata Agustinus, cintailah dan lakukanlah apa yang kamu inginkan kalau kita memiliki kualitas cinta sebagaimana saya paparkan. Nah, Santo Paulus juga membuat eksplisit perintah untuk mencintai sesama, termasuk mencintai musuh. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini adalah tanda orang yang sanggup, yang mampu berempati dengan orang lain. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Cinta itu bukan hal yang muluk-muluk, tapi bisa dilakukan dalam hal yang sederhana. Tiap hari katakanlah kepada suami Anda, istri Anda, anak Anda, pembantu Anda, karyawan Anda, maaf kalau memang Anda bersalah. Terima kasih kalau memang dia telah melakukan sesuatu bagi Anda, bagi keluarga, bagi perusahaan. Ya. Dan tentunya kalau kita melakukannya itu dengan penuh ketulusan, kata terima kasih, kata maaf, itu akan membawa dampak luar biasa di dalam kehidupan. Membuat orang merasa dirinya dihargai. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ingat, orang mencintai itu hanya melakukan apa yang baik bagi orang
yang dicintainya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah prinsip yang oleh Yesus sendiri juga digaris bawahi di dalam khotbah di bukit tentang mencintai musuh. Nah, cinta adalah kepenuhan hukum Taurat. Dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Artinya dalam hidup jangan berutang apa-apa pada orang selain berutang mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Orang yang sungguh mencintai tidak akan berzina, tidak akan berkhianat atas komitmen perkawinan, tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak akan bersaksi dusta. Kasih mendorong orang untuk mencintai kehidupan, hidup dalam kesetiaan, bertindak adil, dan hidup di dalam kebenaran. Nah, ekspresi cinta agape. Cinta bukan hanya ide besar, satu situasi ideal, tetapi cinta itu konkret, nyata dalam tutur kata, sikap, dan tindakan kita. Cinta diungkapkan dalam kepedulian kita kepada orang lain, menanggapi situasi dan kebutuhan orang lain. Sejauh mana Anda sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua, sungguh-sungguh memiliki kepekaan terhadap orang lain. Yang kedua, cinta diungkapkan dalam kerelaan untuk berkorban demi orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh penginjil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengorbankan waktu kita, tenaga kita, uang kita, tenaga kita demi orang lain? Cinta diungkapkan dalam menghormati pribadi orang lain, menganggap orang lain sebagai subjek yang bermartabat. Tidak boleh dijadikan objek atau alat atau sarana untuk
memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri sendiri. Nah, hal ini sangat penting, terutama di masa sekarang ini, di mana orang hidup ya, diatur, dikendalikan oleh sikap mentalitas utilitarianistik, di mana orang menilai sesamanya hanya berdasarkan prinsip atau asas manfaat. Sejauh dia berguna, sejauh dia bermanfaat, ya, itu jelas-jelas bertolak belakang dengan apa yang disebut cinta agape. Cinta diungkapkan dalam tanggung jawab atas kehidupan, atas kebaikan, atas kesejahteraan, dan kebahagiaan orang lain. Kita adalah saudara satu bagi yang lain. Kita dipanggil untuk menjadi penjaga saudara kita. Cinta diungkapkan dalam kesediaan untuk mengampuni orang yang bersalah. Nah, ini penting di dalam kehidupan kita ya. Ada banyak orang seringkali tidak mau atau mungkin sulit mengampuni orang lain, bahkan sulit tidak mau mengampuni pasangan hidupnya sendiri. Sungguh ironi. Katanya, I love you. Tapi tidak mau mengampuni. Malah mendendam. Kita harus menyadari. Jadi dengan mengampuni, itu pasti akan memberikan kelegaan, kebebasan, ketenangan, ketentraman dalam diri kita yang mengampuni. Seringkali banyak orang tidak bisa mengampuni, ya, mendendam. Ya. Mungkin orang yang didendami itu sudah tidur, nggak dengkur, sudah ngorok, gitu ya. Sementara kita yang mikirin dia, dendam kepada dia, nggak bisa tidur. Ya. Ada banyak orang juga yang karena tidak bisa mengampuni, kemudian muncul dalam berbagai bentuk penyakit psikosomatis. Bahwa untuk mengampuni dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan keberanian. Dan ini seringkali kita sebagai ya manusia seringkali sulit untuk mengampuni. Ya. Bahkan mungkin banyak orang berpikir dia yang salah, maka saya harus mengampuni. Ya. Jadi kita seringkali menuntut orang lain datang kepada kita minta maaf. Ya. Kita harus memberi maaf kepada dia, walaupun tidak datang maaf kepada kita. Jadi mungkin sebagai contoh lah konkret. Jadi kalau Anda itu berdandan gitu ya, kan berdandan itu bukan supaya pertama-tama supaya menarik orang gitu ya, tapi pertama-tama Anda itu berdandan itu supaya genah kan, supaya nyaman gitu ya, bukan supaya terlihat cantik atau menarik, enggak, tapi supaya Anda tuh nyaman dengan pakaian Anda gitu ya. Ini penting. Sama dengan mengampuni gitu ya. Jika dengan mengampuni, Anda itu akan mengalami pembebasan, mengalami ketentraman batin. Anda bisa lebih sehat, ya. Wajah lebih ceria. Cinta juga diungkapkan dalam pelayanan yang dilakukan secara tulus. Ya, alangkah indahnya kalau dalam rumah tangga saling melayani satu sama lain. Kita mampu contoh konkret bagaimana Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Guru, dia mencuci kaki para
muridnya. Itu simbol kerendahan hati, pengosongan diri, cinta yang gratuit, cinta agape. Cinta diungkapkan dalam keadilan, ya, memperlakukan orang lain dan diri sendiri sebagaimana seharusnya, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Bahkan cinta itu melampaui tuntutan keadilan. Nah, dalam konteks perkawinan, dalam konteks hidup perkawinan, cinta, ya, pasutri diungkapkan dalam kepedulian satu sama lain, ya, sikap saling memahami, sikap saling menghormati, tanggung jawab, rasa ingin tahu tentang pasangan, ya, serta mengetahui dan menanggapi bahasa kasih pasangannya. Ada banyak orang seringkali komplain, ya. Wah, pastor, saya ini sudah mencintai istri saya atau suami saya, gitu ya. Apa yang dia mau saya beri. Tapi kok dia masih belum juga merasa dicintai oleh saya? Ya barangkali mungkin bahasa kasih pasangan Anda itu berbeda dengan apa yang Anda pahami. Nah, bahasa kasih itu ada macam-macam, ya. Yang pertama adalah ada orang yang bahasa kasihnya itu encouraging speech. Ya, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang mendorong, yang memotivasi, ya, mengapresiasi, ya, pujian. Ya. Ada juga yang bahasa kasihnya itu adalah quality time, ya, kebersamaan, ya, melakukan aktivitas bersama, hobi bersama, duduk bersama. Ya. Ada yang barangkali bahasa kasihnya itu adalah menerima hadiah, ya, gift, ya. Maka tentu Anda harus tahu, gitu ya. Berikanlah hadiah, tidak usah nunggu dia ulang tahun, tahun baru, gitu ya, atau Cynthia, gitu ya. Berikanlah hadiah, ya, kalau Anda mau. Ya. Tentu hadiah terindah adalah diri Anda sendiri. Ada juga yang bahasa kasihnya itu adalah pelayanan. Ya. Ada orang senang kalau dilayani. Pulang ke rumah dari kantor capek, ya, istrinya nyambut, gitu ya, atau suaminya nyambut, gitu ya, menyiapkan kopi atau teh, ya, atau ya minuman segar, gitu ya. Ini hal yang sederhana, ya. Semua disiapkan, ya. Ini penting. Ini bagaimana Anda sebagai pasangan suami istri itu tahu, ya, apa yang menjadi bahasa kasih pasangan Anda. Ya. Ada juga yang bahasa kasihnya itu adalah physical touch, ya, sentuhan fisik. Ya, apakah pelukan, belayan, ciuman, ya, hubungan seksual, ya. Jadi beda-beda, gitu ya. Jadi maka sekali lagi, ya, Anda harus tahu apa yang menjadi bahasa kasih pasangan Anda. Nah, dalam relasi cinta pasangan suami istri terjadi perpaduan antara cinta eros, ya, artinya cinta antara dua orang yang saling tertarik karena keindahan fisik, kecantikan, ketampanan, ada intimitas fisik, emosional, eksklusif, ya. Juga storge, ya, cinta di antara ibu bapak dan anak, ya, antara saudara sekandung. Karena yang namanya pasangan suami istri
itu kan menjadi orang tua, gitu ya. Orang tua itu bagaimana juga mengungkapkan cintanya kepada anak-anaknya. Juga di antara anak kandung, ya, saudara di dalam keluarga. Juga ada cinta filia, bahwa pasutri itu juga harus ya bisa ya bersikap seperti teman, sahabat, ya, di mana Anda bisa berbicara bersama, ya, santai, ya, saling mendukung, saling membantu, ya, itu ada komplementaritas, ada mutualitas, ya, relasi saling, gitu ya. Dan juga tentu cinta agape, ya diharapkan bahwa pasangan suami istri itu cintanya itu berkembang dari eros harus sampai ke agape, gitu ya. Nah, tentu kalau sudah ya usia perkawinan 50 tahun, 60 tahun gitu ya, ya mungkin sudah tidak ada cinta erotik lagi gitu ya. Yang ada mungkin agape. Ya. Mungkin ya sudah kakek nenek gitu ya. Tidak ada apa mungkin gairah seksual, nggak ada itu gitu ya. Tapi bahwa Anda bisa apa ya, mengungkapkan cinta Anda gitu ya, satu sama lain gitu ya. Melalui dukungan satu sama lain gitu ya. Pelayanan gitu ya, kepedulian gitu ya. Sekali ini adalah merupakan proses di dalam membangun relasi suami istri begitu. Jadi cinta Anda itu harus bertumbuh, berkembang begitu. Ya, dari taraf erotik sampai kemudian menuju pada cinta yang agape. Nah, dalam relasi suami istri ya melalui hubungan seksual atas dasar cinta ya sebagai ungkapan penyerahan diri ya pemberian diri secara utuh menyeluruh dengan hati, pikiran, kehendak yang tidak terbagi ya. Only you. Ya. Jadi mereka menjadi satu ya. Ini adalah hakikat dari perkawinan sebenarnya. Nah, melalui hubungan intim suami istri ini, ya mereka meneguhkan kembali komitmen mereka untuk saling mencintai, saling setia di saat sehat dan sakit, dalam untung dan malang, di saat suka dan duka. Ya, janji perkawinan yang Anda ikrarkan saat menikah di gereja itu harus terus ya bergema di dalam hidup Anda, bergema dalam hati dan pikiran Anda gitu. Ini penting. Kadang-kadang seringkali mungkin lupa gitu ya semuanya itu ya. Maka tidak kira ada orang kemudian pasangan lari gitu ya ke lain hati gitu. Ya. Lupa akan janji perkawinan. Ya. Pasangan sedang terseok-seok hampir mati gitu ya, bukannya dirawat, malah lari. Ini situasi yang memprihatinkan gitu ya. Saya tanya, di mana cintamu? Di mana kesetiaanmu? Ini saya ingatkan lagi pada malam hari ini. Nah, hubungan intim pasutri ini sungguh-sungguh merupakan bentuk komunikasi yang paling dalam, paling intim, di mana pasutri saling mengkomunikasikan dirinya. Dua pribadi menjadi satu, sehati, sepikir, seperasaan, satu kehendak. Ya. Jadi aku mau engkau sungguh bahagia. Engkau sungguh berharga bagiku. Aku mau engkau selalu ada bersamaku. Nah, cinta pasutri juga diungkapkan melalui apresiasi atas apa yang telah dilakukan dan diberikan. Ya. Apakah Bapak Ibu, Saudara, ya biasa gitu ya berterima kasih saat istri masak, ya terima kasih. Atau bahkan suami ya datang bawa gaji, terima kasih.
melakukan hal-hal sederhana di rumah, terima kasih. Ya. Atau mungkin tiap hari bangun tidur, ya, selamat pagi. Ya. Hal sederhana. Tapi kalau itu dilakukan dengan penuh ketulusan, akan membawa dampak luar biasa dalam hidup perkawinan, dalam keluarga. Juga ya, saling meminta maaf dan memberi maaf, mengampuni secara tulus. Tindakan mengampuni orang yang bersalah merupakan tindakan cinta melampaui tuntutan keadilan. Ini penting kita hidupi, kita laksanakan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, maka apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4:26. Pernyataan tersebut mengajak kita dan juga para suami istri untuk saling memaafkan selekas mungkin dan berekonsiliasi. Jangan sampai kemarahan, kekecewaan itu melampaui hari itu. Hanya dengan demikian maka kehidupan berkeluarga, kehidupan perkawinan dapat dijaga, dapat dirawat, dapat tumbuh dan berkembang. Cinta suami istri mencakup intimitas, ya, kata intimitas, kedekatan secara fisik dan emosional. Ada passion, ada gairah, ya, yang tadi dicatatkan dilakukan dengan hubungan seksual, ya, secara sehat begitu, ya, dengan pelukan, ya, dengan belayan, ya, dengan ciuman, ya, itu adalah passion. Dan juga komitmen, itu yang penting. Ada komitmen bahwa hidup perkawinan itu adalah merupakan sebuah komitmen. Jadi apapun situasinya, ya, apapun risikonya, apapun tuntutannya, apapun pengorbanannya, jalani. Ini adalah merupakan sebuah komitmen hidup. Ya. Karakteristik cinta suami istri itu konstansi, ya. Jadi permanen, ya, eksklusif, ya, tak ada relasi seintim sedang di luar itu, gitu ya. Dan juga tentu adalah reciprocity, ada timbal balik, ya, mutualitas. Jadi harus ada yang namanya relasi saling di dalam pasangan suami istri. Nah, penting juga bahwa pasangan suami istri itu merasa dirinya diterima, ya, dipahami, ya, oleh pasangannya, ya, merasa diperhatikan, ya, secara khusus, dihargai, ya, merasa dirinya itu berharga, bernilai, dan penting. Ya. Nah, kalau Anda itu merasa diperlakukan demikian oleh pasangan Anda, ya, berbahagialah Anda. Jadi yang lebih penting lagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus, ya. Yang penting adalah bagaimana kita itu mengembangkan kemampuan atau kapasitas dan kualitas untuk mencintai satu sama lain. Ya. Cinta itu aksi, ya, aktif, ya. Jadi bukan hanya maunya terus. Kita harus pertama-tama memperhatikan, ya. Karena dengan Anda memperhatikan, pasti Anda akan juga diperhatikan. Ya. Jadi ini sekali lagi ini adalah merupakan satu hal yang penting untuk kita coba hayati, coba kita hidupi di dalam kehidupan kita, ya, sebagai seorang Kristiani, tapi sekaligus juga sebagai pasangan suami istri. Nah, saya ingin menutup renungan saya dengan sebuah lagu.
Anda bisa bernyanyi bersama. Cinta itu berprakarsa, yang mengundang langkah pertama, bertepuk sebelah tangan, yang diundang tidak datang. Tempat telah disediakan, perjamuan disiapkan. Cinta itu berprakarsa, dia menantang manusia. Cinta Allah sia-sia. Cinta itu berprakarsa, mengundang langkah pertama. Cinta itu kebebasan, bukan kesima dan paksaan, mengajak orang pinggiran, mengundang orang buangan. Hari cerah penuh harapan, anak hilang dinantikan. Cinta itu kebebasan, tetap memberi kesempatan, senyum serta pengampunan. Cinta itu kebebasan. Cinta itu kebebasan. Amin. Terima kasih banyak, Monsinyur. Ini satu renungan